Halo, Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Februari, tapi ini bersifat timeless ya, meskipun kita nariknya di bulan Februari gitu. Jadi bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton ya, ataupun baru nemuin video ini gitu. Kalau memang pesannya ditujukan buat kamu, maka ini akan resonate buat kamu, oke? Tapi juga ingat ya, ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Aquarius. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Bijaksanalah dalam menyikapi, oke? Energi juga bisa bersifat vice versa ya, kebolak-balik gitu. Dan juga tidak lupa aku ingatkan, kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa memakai handfree atau earphone ya saat mendengarkan. Kalaupun tidak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja ya, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, gitu ya. Jadi simpel. Sekarang kita buka ya. Di sini kartunya udah saya shuffle. Kita akan tarik 3 kartu di sini ya. Baris pertama untuk kamu, baris kedua untuk pasangan kamu, tapi bisa kebolak-balik gitu. Kita punya Seven of Pentacles. Kemudian ada the Moon di sini. Ada Four of Swords, Queen of Cups, ada Three of Swords, on Eight of Cups. Oke. Dan di bottomnya kita punya the World ya. Aquarius. Di sini kamu bisa dealing dengan Pisces ya, Cancer, Pisces, Scorpio untuk energi Pisces paling kenceng ya. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius. Tapi ini bisa hanya energi saja ya, dan kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian ya, atau bacaannya aja gitu. Oke, di sini yang aku lihat dengan adanya the world di sini mungkin kamu banyak perbedaan ya dengan seseorang yang kamu dealkan ini, yang dealing dengan kamu ini. Kalian bisa beda pola pikir, beda pola asuh, beda adat, budaya, agama, beda negara, kemudian beda kota, beda pulau. Pokoknya banyak perbedaan di sini, dan aku lihat memang hubungan kamu saat ini mungkin kayak ada masa jeda ya. Masa jeda di sini aku lihat kayak lagi jeda gitu ya. Jadi kamu dan dia mungkin gak ada komunikasi saat ini. Mungkin kalian memang memilih untuk menarik diri ya, mundur dari hubungan gitu ya. Putus gitu ya, itu juga bisa, tapi secara energi kalian masih saling terkoneksi gitu, karena aku ngelihatnya di sini seperti jeda gitu ya. Jadi kayak energi kalian tuh masih saling ketarik gitu. Bisa saja di sini memang ada sesuatu hal ya yang kayaknya memang belum selesai gitu ya. Ya, belum, kayak hubungannya tuh bener-bener belum selesai gitu loh ya. Kalaupun kalian putus, udah nggak ada komunikasi, itu kayak masih ada sesuatu hal gitu ya, kayak kerasa gitu loh ya. Mungkin di energi kamu juga gitu karena ada Seven of Pentacles di sini. Kayak mungkin kamu menunggu gitu loh, mungkin kamu menunggu orang ini gitu untuk kembali lagi ke dalam hidup kamu, karena yang aku rasakan di sini, yang aku lihat kayak kamu gagal move on di sini ya. Kamu berusaha move on tapi kamu seperti stuck, nggak bisa gitu ya. Kalian saling diem, gak ada komunikasi, kamu menarik diri, dan mungkin untuk beberapa juga seperti yang aku bilang tadi ya, kayak diblokir gitu ya jalan komunikasinya. Bisa dia yang ngeblokir kamu, bisa kamu yang ngeblokir dia gitu ya. Jadi sesuaikan aja ya dengan situasi kondisi kamu gitu. Dan saat ini kamu lagi fokus dengan healing kamu ya. Kamu lagi fokus untuk menyembuhkan rasa sakit hati kamu di sini, kecewa kamu, trauma kamu gitu ya. Kamu berusaha move on meskipun di sini kayak kamu udah lelah ya, udah capek gitu, karena mungkin kamu berada dalam situasi yang mungkin muter-muter di situ gitu ya. Maksudnya muter-muter di situ tuh kayak
kamu ingin move on tapi kamu nggak bisa, kemudian kamu menunggu, kemudian kamu mikir lagi pengen move on gitu, tapi kamu nggak bisa, kamu menunggu lagi. Nah, karena di sini yang aku lihat seperti kamu kayak sedang merenung gitu ya, sedang merenung, kamu masih fokus dengan perasaan hati kamu yang sakit gitu ya, karena pasangan kamu ngecewain kamu. Mungkin untuk beberapa di sini juga pasangan kamu mungkin menghadirkan orang lain ya, kayak mencari orang lain atau memang menghadirkan orang lain ya, ada orang ketiga di dalam hubungan kamu. Orang ketiga ini nggak harus ini aja ya, kayak mungkin dia punya selingkuhan, itu nggak harus seperti itu juga ya. Mungkin kayak dia lebih percaya dengan omongan orang gitu, atau lebih mentingin teman-temannya dibanding kamu, itu juga bisa gitu. Atau memang teman-temannya dia ada yang kayaknya nggak, ataupun pokoknya lingkungan gitu ya, bisa dari temannya dia ataupun keluarganya dia, ataupun pokoknya orang terdekat dia gitu, yang kayaknya mungkin nggak suka gitu loh dengan hubungan kamu dengan dia, itu juga bisa ya gitu. Oke. Gini, kayak seperti mungkin di saat ada masalah ya, kamu dengan pasangan kamu ini ada masalah, mungkin dia kayak cerita gitu ya, cerita ke orang ketiga ini, katakanlah dia mungkin temennya gitu. Nah, mungkin dia ngasih solusinya tuh yang menurut aku sih kayak apa ya, kayak dari pemikiran gitu loh. Dari pemikiran maksudnya di sini kalian kan banyak perbedaan, jadi kayak mungkin dia ngasih solusinya udahlah kayak putusin aja gitu. Mungkin karena banyak perbedaan juga di pandangan mereka ya, itu kayak kalian gak akan bisa sama gitu ya, maksudnya kalian gak akan bisa bersama gitu karena banyak perbedaan juga gitu. Jadi kayak lebih move on aja lah daripada pusing gitu ya, daripada pusing mikirin hubungan ini gitu, mending kayak sudahi aja gitu, dan toh bisa cari yang lain gitu, istilahnya kayak gitu mungkin ya. Untuk beberapa tuh seperti itu gitu, makanya hubungan ini tuh kayak dia mungkin kayak memilih untuk mendengarkan omongan orang lain gitu ya, ketimbang perasaan dia sendiri gitu. Meskipun di sini aku ngeliat kayak dia orangnya juga tertutup ya di sini, sebenarnya nggak terbuka, bener-bener terbuka itu enggak gitu ya. Karena aku lihat di sini dia juga ada rasa sakit hati gitu loh, kecewa hubungan kamu berakhir gitu. Karena aku lihat dia ini kayak masih sering mikirin kamu, masih sering merindukan kamu gitu, tapi dia pendem sendiri gitu loh. Di saat dia merindukan kamu, terbayang-bayang oleh kamu, itu dia ngerasa sakit hati gitu loh. Ya kenapa dia mikirin kamu gitu loh ya. Terus hubungannya juga jadi seperti ini gitu. Makanya aku lihat di sini dia seperti mengadakan observasi gitu. Observasi kembali gitu loh istilahnya. Dia mengobservasi kembali gitu. Ya, untuk hubungan ini gitu. Apakah hubungan ini tuh mau dilanjutkan lagi ataupun enggak gitu. Tapi kalaupun enggak, mungkin dia juga udah berusaha untuk move on di sini, tapi juga nggak bisa gitu. Ya. Dia ini banyak keraguan ya. Orang ini tuh kayak ya, banyak ketakutan, banyak keraguan gitu ya. Aku rasa dia ini kayak lagi sedang banyak merenung gitu loh ya, banyak merenung di sini. Perasaan dia juga nggak baik-baik aja gitu loh. Yang seperti aku bilang tadi, dia juga ngerasain kecewa, sakit hati gitu. Dia juga stres, overthinking gitu. Bahkan di sini dia sering keingat kamu, terbayang-bayang kamu gitu. Bahkan mungkin dia juga tahu di sini ya, dia menyakiti kamu gitu. Dan kamu di sini aku ngeliatnya sih lebih ke fokus dengan
perasaan kamu ya, yang kecewa, yang sakit hati ini gitu, kamu kayak pengen menyembuhkan ya, menyembuhkan diri kamu di sini. Kamu ingin mencari kebahagiaan di sini karena kamu tidak nyaman ya, tidak nyaman di dalam situasi yang kamu rasakan gitu. Karena aku lihatnya kamu stuck di sini ya, gagal move on juga gitu, makanya kamu kayak mau kembali tapi kamu sudah terlanjur kecewa, sakit hati gitu ya. Tapi nggak kembali pun perasaan kamu nggak berubah juga di sini ya, kamu sulit untuk move on gitu. Jadi di sini aku lihatnya mungkin kamu kayak lagi banyak merenung gitu ya. Kamu kayak ngerasa kenapa sih hubungan kamu dan dia jadi seperti ini gitu. Kamu juga berpikir kenapa dia mengkhianati kamu. Kalau memang ada yang hubungannya berpisah ini gara-gara dikhianati ya. Terus juga kayak kenapa dia nyakitin hati kamu gitu ya. Kenapa dia ninggalin kamu. Itu kayak kamu banyak sekali di sini pertanyaannya gitu. Kamu juga sering rinduin dia, mikirin dia gitu ya. Kamu nggak merasa bahagia di sini yang aku lihat ya. Kamu seolah-olah kayak koneksi kamu ya, yang kamu rasain secara batin, baik secara batin maupun secara pikiran. Itu kalian kayak koneksinya tuh dalam gitu ya. Karena di sini ada 2 moon ya. Aku ngelihatnya di sini lebih ke perasaan dua-duanya nggak nyaman gitu, dan kalian kayak sama-sama kemanapun kamu pergi, kayak dia itu selalu mengikuti kamu gitu, kayak bayangannya tuh ngikutin kamu. Begitu juga dia ya, dia kemanapun dia pergi kayak seolah-olah bayangan kamu tuh selalu menghantui dia gitu, kayak mengikuti dia gitu, selalu ada di dalam pikiran dia gitu ya. Makanya dia kayak mengadakan observasi gitu, dan juga di sini dia banyak merenung, banyak introspeksi ke dalam diri gitu ya. Dia benar-benar ingin melihat dengan jelas gitu loh, sebenarnya masalah ini itu gimana gitu ya. Kayak ya yang namanya mengadakan observasi, evaluasi itu kan juga kayaknya dia introspeksi diri juga gitu, apa yang salah dengan dia gitu loh ya. Banyak merenung lah ya di sini seperti itu ya. Tapi orangnya ini memang orang yang banyak ketakutan juga ya gitu. Kalaupun dia ingin kembali juga takut kamu nolak dia gitu. Dia juga stuck, mungkin dia stuck di saat kamu memilih pergi, kemudian ya kamu memilih pergi meninggalkan dia, dan dia mungkin kayak mutusin gitu ya. Bisa saja ini di pihak dia ya yang ngeblokir kamu gitu, karena aku lihat kayak dia stuck juga di sini. Seperti apa ya? Ya stuck di momen-momen kalian berpisah gitu loh. Kalau dia kembali juga mungkin orangnya takut kamu udah move on ya, udah nggak mau, udah nolak dia, atau nyalahin dia gitu ya. Pokoknya apa ya, kayak gini loh. Kalau memang di sini pihak dia yang ngeblokir kamu, itu kayak dia seolah-olah tuh kayak untuk kembali tuh kayak nggak berani gitu loh ya. Biasanya kan gitu, dia takut disalahkan gitu, kayak gini, kamu yang udah ngeblokir aku gitu loh, kamu yang mutusin aku, kenapa kamu minta kembali, kayak istilahnya kayak gitu ya. Kayak ada rasa malu gitu loh, kayak malu gitu ya, kayak gengsi gitu juga ya. Makanya dia kayak hanya diam dan menunggu gitu. Kalau dibilang dia cinta sama kamu, masih cinta ya, perasaannya juga dalam, dia juga belum bisa move on dari kamu gitu. Meskipun dia mungkin juga berusaha mencoba gitu, tapi nggak bisa. Makanya dia seperti
stuck juga, kemudian dia mengadakan evaluasi diri gitu ya, karena ya itu ya udah berusaha move on tapi kayak nggak bisa gitu. Sama, kamu juga sama di sini. Ya, kamu ngerasakan kecewa banget ya. Kamu kayak, aku lihat kamu justru tenggelam ya. Tenggelam dengan rasa sakit hati kamu, kecewa kamu di sini. Kayak kemana-mana ya. Itu kayak perasaan kamu seolah-olah kosong gitu loh ya. Pikiran kamu negatif terus di sini ya. Makanya kamu kayak apa ya? Kayak kamu tuh sedihnya tuh kayak berlarut-larut gitu loh ya. Ada Queen of Cups di sini. Karena ya itu perasaan kamu, cinta kamu besar ya, dalam gitu. Jadi kamu kebawa perasaan ya, baper gitu. Ya, bahkan di sini kemanapun kamu pergi, aku ngelihatnya tuh kamu kayak sedih terus gitu ya. Kamu membawa kesedihan kamu, kesakitan kamu tuh kayak kemana-mana gitu. Oke. Sekarang kita lihat dari oracle-nya ya. Aku lihat dia ini rindu ya sama kamu, dia kangen ya, kangen sama kamu sebenarnya dia ini. Cuman orangnya kayak gengsi gitu ya, nggak berani terbuka gitu. Dia lebih mendem perasaan dia sendiri gitu. Stres ya, overthinking juga dia. Di sini ada romantic feelings ya. Ini perasaan cinta ya, perasaan cintanya dia masih ada buat kamu. Dan itu nggak berubah meskipun kamu dan dia saat ini nggak ada komunikasi ya. Kalian saling menarik diri atau ngeblokir di sini atau udah berpisah, nah itu perasaan dia masih ada ya. Cinta dia, sayang dia itu masih ada. Dia masih ingat kamu, kepikiran kamu, bahkan di sini saat kalian bersama ya, saat kalian punya memori indah bersama gitu ya. Mungkin saat kalian bermesraan, kalian bercanda, kalian ya pokoknya kayak momen-momen indah lah ya. Nah, itu kayak dia masih keinget gitu. Dan di sini ada keep an open mind. Oke. Mungkin dia baru sadar ya, pikirannya tuh baru kebuka di sini ya. Karena untuk sebelumnya mungkin ya itu ya, seperti aku bilang tadi, mungkin dia berusaha untuk mencari yang lain gitu ya, yang bisa membahagiakan dia gitu ya. Dia punya orang lain gitu, atau memang dia mendengarkan saran dari temennya gitu ya, suruh move on, suruh cari yang lain, itu kayak gitu ya. Karena mungkin kayak dia ngerasa nggak cocok gitu ya, mungkin dia yang seperti bilang tadi, mungkin dia kayak cerita gitu ke temannya ya, harus gimana. Nah itu kayak dia mungkin mendapatkan saran-saran yang seperti itu gitu ya. Udahlah, akhirnya aja gitu ya. Atau kamu bisa cari yang lain, cari yang ya mungkin sesuai dengan keinginan dia, ekspektasi dia. Nah, dia ngikut gitu loh. Dia kayak bertolak belakang dengan apa yang dia rasakan gitu. Jadi seperti apa ya? Dia seperti nggak bisa mendengarkan intuisi dia gitu. Katakanlah kalau intuisi dia ya, batin dia itu jelas perasaannya dia ke kamu gitu, katakanlah seperti itu gitu ya, tapi pikiran dia lain. Nah gitu, karena ya itu dia masih punya ekspektasi gitu, kayak dia pengen pasangan yang mungkin sesuai kriteria dia cari yang sesuai ekspektasi atau kriteria dia gitu. Karena mungkin bersama kamu, dia ngejalanin bersama kamu itu mungkin kayak nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai dengan keinginan dia atau harapan dia atau ekspektasi dia gitu. Makanya ketika ada masalah dengan kamu, mungkin dia memilih untuk meninggalkan kamu atau melepaskan kamu gitu ya, meskipun itu tidak sesuai dengan perasaan dia gitu. Perasaan dia masih sayang, masih cinta, tapi dia berusaha untuk
meninggalkan gitu ya. Tapi setelah berpisah dia baru sadar di sini ya, karena dia nggak bisa melupakan kamu gitu loh, meskipun mungkin dia ngejalanin dengan yang lain ya, punya yang lain gitu ya. Itu kayak perasaan dia ke kamu nggak berubah gitu. Makanya seperti gue bilang tadi, dia baru sadar gitu loh bahwa kamu orang yang mungkin dia inginkan gitu, dia harapkan gitu, yang dia cintai gitu, yang dia ngerasa koneksinya kayak dalam banget gitu. Makanya dia kayak seperti menunggu kamu. Kemudian dia juga kayak mengadakan observasi, evaluasi diri, introspeksi gitu ya. Seperti ya dia masuk ke dalam dirinya gitu. Dia mencoba untuk memahami gitu situasi, keadaan, kondisi, perasaan dia sendiri gitu. Ya. Makanya aku bilang tadi kayak dia baru tersadar gitu, kamu penting buat dia gitu. Yang awalnya dia ngerasa kamu nggak penting buat dia, ini jadi ngerasa gitu. Dia pikir dia bisa move on dari kamu, nah ini baru kerasa gitu. Dan di sini ada past life relationship ya. Oke, di sini ada koneksi past life ya. Jadi kayak seseorang ini yang dealing dengan kamu ini kalau kalian percaya reinkarnasi ya, dia ini pernah hadir di dalam kehidupan kamu dulu ya, sebelum kehidupan saat ini gitu. Makanya di sini koneksi kamu dan dia kayak kuat banget gitu. Ya, dan aku lihat memang sepertinya kamu dan dia di sini ini hubungannya belum berakhir ya. Gitu, belum berakhir aku ngelihatnya, karena di sini ada Seven of Pentacles ya, kayak mungkin kalian saat ini lagi jeda aja gitu ya. Aku rasa kedepannya kamu dan dia akan ada pertemuan lagi gitu, tapi kapannya dia kembalinya itu di sini aku belum bisa ngelihat ya, karena aku lihat di sini kalian masih masing-masing masih fokus dengan healing ya, healing kalian masing-masing gitu. Gitu ya, energi untuk bulan Februari masih seperti ini gitu, tapi untuk next kedepannya mungkin bisa berbeda gitu ya, gitu. Karena di sini juga ada the word ya, bisa saja ini kayak akan ada satu fase di mana kalian akan mengulang kembali gitu ya. Tapi ini di sini kapan waktunya masih belum bisa terlihat gitu ya. Karena juga kalian masih dalam fase pemulihan diri masing-masing gitu. Oke. Tapi kalau kamu tanya apakah dia masih mencintai kamu, aku rasa di sini masih ya, masih romantic feelings di sini ya, perasaan dia masih ada buat kamu gitu. Dia belum bisa move on dari kamu gitu. Dan memang aku ngeliat di sini ada kemungkinan kalian akan ketemu lagi gitu. Ya, dia akan kembali lagi gitu, karena masih ada sesuatu hal di sini ya. Aku lihatnya sih kalian lagi jeda aja gitu. Hubungan kalian belum benar-benar berakhir di sini. Oke. Ingat ya, ini bisa vice versa energinya dan tidak akan resonate buat kalian semua. Ambil saja mana yang resonate, oke? Sekian dulu ya bacaan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata juga mohon maaf. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kalian pahami, oke? Terima kasih ya, sampai jumpa.